Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang. Hari ini spesial Ramadan dan pada hari ini kita masih membahas soal pasokan pangan khususnya yang ada di Provinsi Banten saat ini, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kanal YouTube Sultan TV dan mungkin juga bisa dibantu jawab sama Pak Dendi nih ya. Salah satunya nih ada yang bertanya nih Pak, soal semasa Ramadan pangan apa saja yang paling banyak diminta, komoditas apa saja gitu. Yang mungkin permintaannya melonjak atau meningkat nih Pak, seperti apa? Terima kasih kalau memang ada yang bertanya, artinya ya saya merasa puas gitu Pak ya. Kami sudah sebetulnya sudah sampaikan tadi Pak terkait dengan pangan yang melonjak itu otomatis Pak, gula, cabai, terigu, minyak goreng Pak. Kembali lagi Pak kepada tradisi kita, betul nggak seperti itu? Ya kalau kebutuhan gula ya kita kan tiap hari bikin kolak Pak. Benar. Ya, terus terkait dengan terigu ya buat gorengan juga Pak. Terigu dan karena aci tidak masuk dalam bahan pokok ya Pak ya, tidak disebutkan. Minyak goreng ya buat menggorengnya kan. Yang kalau nanti di Lebaran biasanya daging Pak yang meningkat. Oh iya. Ya kalau sekarang ini yang kami biasa yang tercatat di sini adalah gula, cabai Pak, telur, terigu dan minyak goreng. Jadi untuk sejauh ini itu yang meningkat khususnya. Dan itu sudah kami prediksi. Oh, sudah diprediksi sebelumnya ya. Sebelumnya kan kami punya data tahunan Pak. Benar-benar. Bulan berapa aja sih gitu. Setiap HBKN itu sebetulnya kita ini sudah terbiasa Pak dengan HBKN itu sudah biasa dan sudah berjalan dari tahun berapa ya? Pas zaman Nabi aja ya sudah ada kan gitu ya. Lebaran segala macamnya hari besar keagamaan itu ya sudah terbiasa, tapi kok kenapa sih gitu ada artinya kan mungkin kalau saya garis bawahi Pak, mungkin ada oknum Pak ya di sini ya. Ada oknum yang menyembunyikan gitu Pak sebetulnya, tapi pemerintah sudah mengantisipasi Pak. Ketika bulan A, bulan B, bulan C yang akan melonjak itu harganya pasti sudah diantisipasi oleh pemerintah Pak. Pasti tambahannya pasokannya akan diperkuat Pak, seperti itu. Oke, siap. Dan ini ada yang nanya lagi nih. Ini ada yang nanyain soal apakah ada pasar murah nantinya. Oke. Aduh, saya lupa. Penasaran banget nih masyarakat. Kita ini sebetulnya setiap hari itu setiap hari itu ada TTICD Pak. Nah, itu TTICD itu bukannya tiap hari. Tiap hari. Itu alamatnya di Legok Pak. Oh, di Legok. Di Legok. Itu TTICD itu harganya yang saya sampaikan tadi Pak. Artinya tidak keluar dari harga eceran pemerintah. Harga eceran tertinggi Pak, tidak akan keluar dari situ. Tadi saya sebutkan harga yang sekarang ya berlaku yang sekarang Pak. Tidak boleh melebihkan harga dari itu Pak. Misalnya cabai. Tadi saya buka itu kan cabai itu masih 50.000 kalau nggak salah. Masih 45 ya, sekarang turun 5.000 kan. Itu di sana tuh harganya akan 35.000 Pak. Beras 12.000. Ya kan jualan di sana 12.000, tidak akan melebihi itu. Itu alamatnya di Legok Pak. Legok di Ruko itu sebelah kiri Pak, di Ruko Legok itu di depan Harum ya, sekarang Harum, perumahan sekarang Harum itu ya. Saya lupa sih, tapi tahu sih alamatnya itu, cuman alamat lengkapnya saya lupa. Terus yang kedua Pak, kita sudah melakukan juga setiap hari Jumat itu melakukan gerai pangan murah Pak. Masyarakat itu bisa kemarin tuh minggu kemarin melakukan gerai pangan murah itu di Ciseri Permai. Nah, masyarakat bisa mengajukan itu, silakan mengirim surat ke Dinas Ketahanan Pangan Pak. Nih daerah Anu misalnya, nggak apa-apa Pak. Pengen digelar gitu. Gelar pasar murah kita punya Pak, punya kendaraannya, punya aksesnya, kemudian juga punya barang-barangnya Pak, gitu Pak. Ya barang-barangnya dipasok dari masyarakat, dari petani juga Pak. Dan petani kita juga sudah karena memang diberikan bantuan, akhirnya tidak boleh menjual ke yang lain Pak. Silahkan itu bersurat bahwa daerah Anu, alamatnya di Anu misalnya, di daerah ini akan pengen diadakan pasar murah. Kami siapkan Pak nanti Pak. Tentu melihat agenda juga ya, tapi sudah ada yang pesan lebih awal gitu Pak. Karena ini laku banget nih Pak. Setiap minggu selalu berjalan ya. Setiap minggu selalu berjalan Pak. Gitu. Kalau memang Bapak Ibu punya waktu, masyarakat tentunya punya waktu, tentunya pemirsa yang ada di Sultan TV ini, kalau punya waktu silakan hari Jumat ke dinas kami
Dinas Ketahanan Pangan, pasti akan ada gerai pangan murah. Itu Jumat itu sudah pasti di kantor kami akan melaksanakan itu, pasti itu. Ya bagi yang punya waktu kan. Iya, benar. Ya kalau yang nggak punya waktu ya nanti dibuatkan surat saja. Iya, siap. Oke, jadi memang sudah ada sebenarnya ya, ibaratnya kayak pasar murah gitu ya. Dan mungkin juga masyarakat tinggal cari-cari informasi aja gitu. Tadi sudah disebutkan tempatnya di mana, ada yang tiap hari ada gitu ya, dan ada pasar murah juga tiap Jumat yang kalau mau digelar sendiri di wilayah masing-masing, Pak ya. Oke, dan ini juga ada pertanyaan lain ya, Pak, yang bertanya, ini ketersediaan beras kalau tidak aman bisa diganti sama pisang. Ini seperti apa gitu? Tapi sebenarnya kalau mungkin pasokan beras sendiri saat ini memang aman gitu ya. Dan sebenarnya untuk menggantikan beras sebenarnya bisakah? Adakah? Ya. Di awal sudah saya katakan bahwa mengurangi konsumsi beras dan terigu. Iya. Ini larinya ke diversifikasi pangan. Oke. Semakin banyak masyarakat tidak mengkonsumsi beras, artinya makan tidak cukup saja dengan beras. Itu artinya keberhasilan pola konsumsi masyarakat kita sudah semakin baik, Pak. Dan itu akan semakin sehat. Bayangkan, Pak, penyumbang terbesar itu untuk diabetes itu adalah beras, Pak. Karena banyak kandungan gulanya. Negara-negara maju jarang, Pak, mengkonsumsi beras. Bayangkan, Pak, kalau di negara Vietnam aja, di kita ini, Pak, 101, kalau di kita ini masih di angka 100 lebih, Pak. Konsumsi beras per kapita per tahunnya. Masih tinggi, Pak ya? Masih tinggi. Tapi kalau di negara-negara maju, Pak, ada yang di bawah 50, Pak, kilogram per kapita per tahunnya, Pak. Vietnam saja negara tetangga kita, itu sudah 75 angkanya, Pak. Di kita tuh masih 101, kalau 104 kalau tidak salah. 4,1 apa 101,4 gitu, Pak. Seperti itu. Itu konsumsi berasnya. Artinya kalau masyarakat terima kasih artinya dengan pertanyaan ini mengganti dengan pisang, ya sepertinya hal yang baik juga, tapi karbohidratnya kurang banyak. Kalau yang saya tahu, pisang itu hanya mengandung unsur kaliumnya gitu ya. Karbohidratnya tidak tercukupi. Kalau pengganti beras itu banyak alternatifnya, Pak. Di situ ada singkong, jagung, kemudian ada umili, masyarakat hui, muncul orang ada huinya gitu, Pak. Banyak, Pak, alternatif itu, Pak. Dan silakan saja gitu. Kalau mau memang alternatif itu, karena ya mau tidak mau dan lambat laun ya pasti beras akan hilang, Pak. Lambat laun tahun berapa itu. Kecuali ada metodologi kita yang kecuali sekali lagi penambahan luas lahan seperti itu. Ya ini, Pak, kalau berpikir terlalu jauh ke depannya gitu, Pak. Ya bayangkan saja, Pak, ini yang Bapak tempatin sekarang ini dulunya mungkin sawah, Pak. Dulunya mungkin ya. Orang sini, Pak. Artinya kan seperti itulah. Ya, terus juga hotel-hotel juga, Pak, yang sekarang berada itu kan dulunya itu kan tempat, ya artinya sawah gitu, Pak. Ya apalagi nanti, Pak, 20 tahun akan datang anak kita seperti apa. Ya itulah yang terjadi, Pak. Sekarang ini di kita tuh seperti ini. Ya artinya semacam reboisasinya, semacam pembaruan untuk ketersediaan itu, Pak. Ketersediaan lahan itu kan agak susah, Pak. Benar. Masyarakat cenderung ketika punya lahan itu mendingan dibuat kontrakan, Pak. Ya, contohnya, Pak, kontrakan masa bulan dengan adanya 1 hektar bisa bikin berapa kamar? Benar. Ya, atau dibuat ruko misalnya, dijual, selesai, Pak. Benar. Dan itu memang, ya kami mohon maaf kami dan selaku aparat mungkin tidak ada punishment and reward terkait dengan lahan LP2B itu, Pak. Walaupun kita sudah ada terkait dengan kita sudah punya perdanya, Pak, terkait dengan LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan. Tapi ya yang saya pahami sampai dengan sekarang katakanlah masih belum maksimal, Pak. Seperti itu, Pak.
Oke, jadi memang karena kita nggak tahu gitu ya sampai kapan beras ini akan tersedia gitu. Apalagi kalau ngomongin soal sawah, kayak sawah nggak bisa dibikin bertingkat kayak gedung gitu ya. Jadi ya Betul. untuk mengantisipasinya kita harus pintar-pintar mencari bahan-bahan lain untuk Ya, mengganti berasnya. Tadi kayak jagung, singkong, itu semua bahan-bahan yang ibaratnya terjangkau buat masyarakat Pak ya. betul. Benar-benar. Oke, dan memang kalau ngomongin soal pangan menarik dan bakal panjang banget. Tapi karena keterbatasan waktu kebersamaan kita pada hari ini, mungkin terakhir nih Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait pangan, Ya. khususnya di masa Ramadan saat ini? Ya. Terima kasih pemirsa Sultan TV yang sudah melihat ya, menonton dari kegiatan ini. Saya menyampaikan saja Pak, ingin menyampaikan saya kepada masyarakat bahwa makan tidak cukup, tidak hanya kenyang, tidak cukup dengan nasi. Kenyang tidak hanya dengan nasi. Ada berbagai ikon, Pak. Artinya beberapa ikon itu contoh di kota, di kabupaten, di kabupaten Pandeglang. Isuk-isuk tenyarap kejo. Artinya pagi itu tidak usah makan nasi, Pak. Ya artinya betapa penting, Pak. Kenapa sih kita ini harus ketergantungan pada nasi gitu. Kita berpikir ke depan, Pak. Anak cucu kita mau seperti apa, Pak? Sebatas mana kemampuan untuk mengantisipasi, artinya sejauh mana kemampuan kita selaku aparat pemerintah untuk menyetop, artinya tidak mengeluarkan gitu Pak ya. Iya. Apa sih, mengerem gitu Pak, mengerem terkait dengan kebutuhan apa sih luas lahan itu. Kan terbatas sekali Pak dengan itu. Benar. Terakhir, kalaupun sekarang ini memang ada kenaikan harga, pemerintah sudah mengantisipasi karena ini hal yang sudah biasa, sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Kami pun selalu melakukan kegiatan ini sudah berpuluh-puluh tahun, Pak. Kami sudah hampir 10 tahun di Dinas Ketahanan Pangan. Yang namanya HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, itu sudah sering kami lakukan rutin, Pak. Ya. Dan sekarang ini kami sudah, yang terakhir itu sudah membentuk tim Satgas Pangan, Pak. Artinya tim Satgas Pangan itu akan bertindak, Pak. Kalau nanti terjadi harga yang tidak sesuai ataupun ada penimbunan, itu sudah akhirnya ke aparat penegak hukum Pak di situ. Itu saja sebagai penutup kami. Sekali lagi kami mengharapkan kenyang tidak mesti dengan nasi Pak. Oke, siap. Dan ketahanan pangan tidak rela kalau masyarakatnya tidak, Badan Ketahanan Pangan tidak rela kalau ada masyarakat yang tidak makan. Itu intinya Pak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Dendi sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita dengan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Pak, ngomongin hal lainnya mungkin gak jauh-jauh dari pangan juga soalnya Siap. ya. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Dendi Hamadani, MSI selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita pada siang hari ini semakin membuka wawasan kita terkait pangan, khususnya tadi seperti yang sudah disebutkan, kenyang itu tidak harus dengan nasi ya Pak ya. Betul. Karena banyak bahan pangan lainnya yang bisa membuat kita tetap kenyang dan yang pastinya kebutuhan gizi kita juga pastinya tetap terpenuhi. Mudah-mudahan dari perbincangan ini juga kita jadi lebih paham soal pasokan pangan khususnya yang ada di Provinsi Banten, dan kita akan berjumpa lagi di talk show bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bien Octario bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.